Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar etika. Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang pedoman perilaku manusia dalam kehidupannya. Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konsep dasar etika, ada beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan. Di antaranya, etika bersifat normatif, artinya berkaitan dengan norma benar atau salah, baik atau buruk, yang menjadi panduan perilaku manusia. Etika bukan hanya deskripsi perilaku apa adanya. Etika berkaitan dengan aksioma moral, yaitu prinsip-prinsip moral universal seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, harus adil, dan sebagainya. Etika melibatkan proses penalaran kritis dan reflektif untuk menentukan tindakan mana yang secara moral benar atau salah dalam situasi tertentu. Etika bukan dogma mutlak. Etika menyangkut kebebasan, memilih dan bertanggung jawab secara moral atas pilihan yang dibuat. Manusia memiliki otonomi untuk memilih perilaku etis. Etika berkaitan dengan hati nurani atau secara batin yang membedakan baik dan buruk. Hati nurani merupakan seorang pendorong perilaku etis. Tujuan akhir etika adalah untuk mencapai kehidupan yang baik secara moral bagi individu maupun masyarakat. Etika tidak bersifat sesaat tapi jangka panjang. Itulah beberapa konsep dasar dalam etika yang menjadi landasan perilaku etis manusia. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep tersebut sangat penting untuk menerapkan etika secara komprehensif dalam kehidupan. Jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika umum. Etika umum berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dasar yang berlaku universal bagi semua manusia. Etika ini mencakup nilai keadilan, kebajikan, kebenaran, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah etika individual. Etika individual berfokus pada moralitas individu dan tanggung jawab pribadinya. Etika ini membahas bagaimana seseorang harus bertindak secara etis. Yang ketiga adalah etika sosial. Etika sosial adalah moralitas kelompok orang atau masyarakat. Etika ini membahas interaksi etis antar anggota masyarakatnya. Etika lingkungan berfokus pada tanggung jawab manusia terhadap alam sekitar dan makhluk hidup lainnya. Etika ini terkait isu perusakan lingkungan. Yang kelima, etika bisnis. Etika bisnis mengatur perilaku dalam dunia bisnis seperti tanggung jawab perusahaan, perilaku adil, anti korupsi, dan lainnya. Etika politik. Etika politik berkaitan dengan moralitas dalam bidang politik seperti kepemimpinan yang adil, anti korupsi, dan lainnya. Yang ketujuh, etika kedokteran. Etika kedokteran mengatur perilaku etis profesi dokter terhadap pasien, rekan sejawat, dan masyarakat. Yang kedelapan, etika hukum. Etika hukum berkaitan dengan moral para penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan lain-lainnya. Itulah beberapa contoh jenis-jenis etika berdasarkan lingkup bidangnya. Masing-masing bidang memiliki kode etik tersendiri. Kesimpulannya adalah etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Etika bersifat normatif tentang baik atau buruk. Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip moral universal, melibatkan penalaran kritis otonomi, memilih hati nurani. Yang ketiga, tujuan etika adalah mencapai kehidupan yang baik secara moral bagi individu dan masyarakat. Yang keempat, terdapat berbagai jenis etika berdasarkan lingkup bidangnya, seperti etika umum, individual, sosial, lingkungan, bisnis, politik, kedokteran, dan hukum. Kelima, manfaat etika antara lain memberikan pedoman bertindak benar, meningkatkan kesadaran tanggung jawab,
moral, menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik, mengurangi perilaku tidak etis, dan meletakkan dasar moral yang kuat. Pemahaman yang baik tentang konsep dasar etika sangat penting untuk menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari demi kebaikan kita bersama. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.